Di dalam buku tertulis mengenai petunjuk catatan tulisan tangan yang merujuk pada praktik spiritual dan mistis tertentu. Tampaknya praktik itu memiliki beberapa kaitan dengan kematian ke-11 anggota keluarga Bhatia. Dan diduga para anggota keluarga Bhatia tampaknya telah mengikuti petunjuk tersebut. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah klik video ini. Masih bersama saya, Asti Naila. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang baru saja subscribe dan masih setia di channel Asti Naila. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala hal-hal buruk. Beberapa waktu lalu marak diberitakan di media-media mengenai kasus tewasnya 4 anggota keluarga yang telah mengering di Kalideres, Jawa Barat, yang ditemukan pertama kali oleh warga setempat yang terganggu dengan bau yang tak sedap di daerah pemukimannya, dan diduga bahwa jasad-jasad tersebut telah meninggal lebih dari 2 minggu sebelumnya. Keempat jasad itu yakni Rudianto Gunawan berusia 71 tahun yang ditemukan dalam posisi tertidur di atas kasur di kamar belakang. Kemudian 2 jasad ditemukan di kamar depan dalam posisi tertidur di atas kasur yang merupakan istri Rudianto bernama Margareta Gunawan berusia 68 tahun. Dan jasad anak dari Rudianto dan Margareta bernama Dian berusia 40 tahun, tetapi letaknya berada di atas lantai. Terakhir, jasad yang ditemukan dalam posisi telentang di sofa ruang tamu yang merupakan ipar dari Rudianto bernama Budianto Gunawan berusia 69 tahun. Polisi menduga mereka meninggal dunia dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Hal itu bisa dilihat dari proses pembusukan jenazah yang tidak bersamaan atau secara bergiliran. Dugaan kelaparan awalnya muncul karena hasil otopsi menunjukkan tidak ada sisa sari makanan di lambung korban serta otot keempat jenazah yang sudah mengecil. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Sulpan menjelaskan bahwa dugaan awal itu sejauh ini tidak terbukti. Karena keluarga ini bukan merupakan keluarga yang miskin. Rumah mereka berada di kawasan elit Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Polisi kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemungkinan keluarga yang tewas Kalideres menganut aliran sekte tertentu. Hal tersebut diduga karena ditemukannya buku berbagai agama di TKP. Para penyidik perlu menyelidiki buku-buku tersebut dengan memeriksa setiap coretan yang mungkin sengaja digariskan oleh anggota keluarga tersebut agar bisa diketahui apakah ada bacaan atau ajaran tertentu yang memang dikaji dan dipelajari oleh anggota keluarga tersebut. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang hampir mirip dengan keluarga Kalideres tadi. Namun kasus ini berada di India. Anggota keluarga ini berjumlah 11 orang dan semuanya ditemukan meninggal dunia dan diduga bahwa mereka telah melakukan bunuh diri massal. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya. Modernisasi, terdapat beberapa daerah, bangsa maupun negara yang masih mempertahankan dan menjalankan adat istiadat atau tradisi-tradisi kuno. Contohnya negara India. India memiliki beragam budaya yang sangat unik. Keunikan budaya India ini pun beragam, mulai dari agama, tarian, festival, musik, bahasa, arsitektur, hingga makanan khas India. Negara yang mayoritas beragama Hindu ini memiliki adat istiadat yang beraneka ragam, mulai dari tari-tarian pada setiap acara hingga tradisi pemujaan.
dan berbagai macam ritual keagamaan lainnya. Dan ada salah satu keluarga di India yang diduga sering mempraktekkan praktek spiritual dan mistis, namun berujung pada ke-11 anggota keluarganya. Adalah sebuah keluarga besar yang berjumlah 11 orang yang dikenal dengan nama keluarga Bhatia. Keluarga ini telah tinggal di distrik Burari, New Delhi selama lebih dari 20 tahun. Mereka berasal dari Rajasthan. Sebelum ditemukan tewas bunuh diri, keluarga Bhatia menjalankan 2 buah toko kelontong di lantai dasar di rumah mereka. Pada bulan Juli tahun 2018, seorang warga yang berada di kawasan distrik Burari, New Delhi, India bernama Gurcharan Singh beserta istrinya curiga dengan tetangganya yang biasa dipanggil Bhatia bersaudara, karena pada pagi hari itu usaha bisnis jualan susu keluarga mereka yang baru saja mereka jalankan belum mereka buka. Padahal menurut Singh, tetangganya itu biasanya membuka tokonya pada pukul 5.30 pagi. Namun hari itu toko tetangganya belum buka hingga pukul 7 pagi. Padahal sudah banyak pelanggan yang mengantri di depan toko mereka. Karena merasa curiga, Singh pun mencoba memeriksa ke dalam rumah Bhatia dan menemukan pintu utama dalam keadaan tidak terkunci. Namun saat Singh masuk dan memeriksa ke dalam rumah, betapa terkejutnya ia ketika menemukan 11 anggota keluarga Bhatia telah tewas dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dia pun langsung menghubungi polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Setelah mendapatkan laporan dari Singh mengenai keluarga Bhatia, polisi pun langsung menuju TKP. Hari itu juga, tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 2018, dan langsung melakukan penggerebekan. Polisi menemukan 10 orang tergantung di langit-langit rumah mereka secara berdekatan. Wajah mereka hampir seluruhnya tertutup, telinga disumbat dengan kapas, mulut dilakban, dan tangan diikat ke belakang. Di dekat mayat mereka ditemukan 5 bangku yang diduga mereka gunakan untuk melakukan aksi tersebut. Sementara satu orang yang merupakan seorang nenek berusia 80 tahun ditemukan tewas di kamar lain dan diduga korban meninggal akibat dicekik. Diketahui korban tewas adalah Narayani Bhatia berusia 77 tahun, Pratibha berusia 57 tahun yang merupakan putri Bhatia, Bhavnes berusia 50 tahun yang merupakan putra Bhatia, Lalit berusia 45 tahun yang merupakan putra Bhatia, Savita berusia 48 tahun yang merupakan istri Bhavnes, Minu berusia 23 tahun yang merupakan anak Bhavnes, Nidhi berusia 25 tahun yang merupakan anak Bhavnes, Dhruv berusia 15 tahun yang juga merupakan anak Bhavnes. Kemudian ada Tina berusia 42 tahun yang merupakan istri Lalit. Selanjutnya ada Shivam berusia 15 tahun yang merupakan putra Lalit. Dan yang terakhir Priyanka berusia 33 tahun yang merupakan putri Pratibha. Rekaman yang dirilis oleh polisi menunjukkan Savita yang merupakan istri Bhavnes dan Minu yang merupakan anak Bhavnes terlihat sedang membawa bangku. Kemudian Dhruv yang merupakan anak Bhavnes dan Shivam yang merupakan putra Lalit membawa kabel ke dalam rumah mereka sekitar pukul 10 malam pada tanggal 30 Juni. Polisi mengatakan barang-barang ini digunakan dalam aksi gantung diri tersebut. Dan malam itu, Bhavnes hanya terlihat mengajak anjingnya jalan-jalan sekitar pukul 11 malam. Polisi kemudian memutuskan bahwa kematian bunuh diri mereka disebabkan karena gangguan kejiwaan. Singh berasumsi bahwa keluarga besar Bhatia tewas akibat dibunuh. Ia mengatakan bahwa sekitar tahun 2008, Lalit Bhatia pernah kehilangan suaranya dalam sebuah kecelakaan. Dan ketika ia akan berkomunikasi dengan orang lain, termasuk dengan pelanggannya, ia menggunakan alat bantu yaitu notepad. Namun suatu hari Lalit Bhatia secara tiba-tiba mendapatkan kembali suaranya. Hal itu membuat keluarga Bhatia menjadi
spiritual dan tidak mungkin melakukan bunuh diri. Sementara itu, Navneet Batra merupakan orang yang dekat dengan keluarga Bhatia juga membantah tewasnya keluarga Bhatia karena bunuh diri. Ia mengungkapkan bahwa keluarga besar Bhatia adalah keluarga yang cukup agamis dan senang membantu orang lain. Salah satunya dengan mendonorkan mata mereka. Navneet Batra menduga ada kejahatan tersembunyi di balik tewasnya keluarga Bhatia. Kemudian ada Amarjit Kaur yang juga merupakan tetangga Bhatia. Mengaku bahwa ia sudah mengenal keluarga Bhatia selama 16 tahun. Sejak keluarga Bhatia membuka toko kelontong, ia sering membeli kebutuhan sehari-hari di sana karena tempat tinggalnya sangat dekat dengan rumah keluarga Bhatia. Sehari sebelum keluarga Bhatia ditemukan tewas, Amarjit sempat membeli susu dari toko kelontong milik keluarga Bhatia. Namun saat itu Amarjit mengaku tidak melihat ada hal yang aneh. Ketika melakukan penggeledahan di rumah Bhatia, polisi juga menemukan sebuah buku harian. Polisi mengatakan bahwa tulisan tangan di dalam buku harian tersebut menunjukkan bahwa setidaknya ditulis oleh 3 orang yang berbeda. Catatan itu dimulai pada tanggal 8 Juli 2007 sampai pada tanggal 30 Juni 2018. Di dalam buku tertulis mengenai petunjuk catatan tulisan tangan yang merujuk pada praktik spiritual dan mistis tertentu. Tampaknya praktik itu memiliki beberapa kaitan dengan kematian ke-11 anggota keluarga Bhatia. Dan diduga para anggota keluarga Bhatia tampaknya telah mengikuti petunjuk tersebut. Di buku harian itu tertulis secara rinci sesuai dengan bagaimana mayat-mayat ditemukan, dengan wajah tertutup, mulut dilakban dan tangan diikat ke belakang, serta telinga disumbat dengan bola-bola kapas. Bila kita menganalisa buku catatan tersebut, menunjukkan bahwa sebenarnya keluarga Bhatia tidak mengharapkan kematian. Hal itu juga diperkuat dengan asumsi kerabat mereka yang mengatakan bahwa sebelum ke-11 anggota keluarga Bhatia ditemukan tewas, sebenarnya keluarga Bhatia sedang bersiap-siap untuk mengadakan pernikahan Priyanka yang berusia 33 tahun yang merupakan putri Patiba yang telah bertunangan di bulan Mei tahun 2018. Kemudian polisi menemukan catatan lain di buku harian tersebut. Lalit yang merupakan putra Bhatia diceritakan mengalami kerasukan roh ayahnya Bhopal Singh yang sudah meninggal dunia, sehingga ia mengalami gangguan mental dan menuntut pengorbanan anggota keluarga lainnya. Dari catatan buku harian tersebut disimpulkan bahwa tampaknya Lalit berhalusinasi bahwa ayahnya Bhopal Singh yang sudah meninggal dunia mendatanginya dan memberikan instruksi kepadanya untuk disampaikan kepada anggota keluarga lainnya. Lalit lalu memberitahukan kepada anggota keluarganya tentang apa yang harus dilakukan oleh seluruh keluarganya. Diawali dari ritual Bat Puja yang merupakan ritual di depan pohon beringin. Diketahui bahwa keluarga Bhatia berjuang menghadapi masalah keuangan dan pertikaian sampai tahun 2007. Ketika Bhopal Singh yang merupakan suami Narayani Bhatia meninggal dunia, Lalit mengambil alih kepala keluarga dan meyakinkan anggota keluarga lain bahwa dia adalah reinkarnasi ayahnya, yaitu Bhopal Singh, dan bahkan mulai meniru mendiang ayahnya. Polisi akhirnya menyimpulkan bahwa Lalit adalah otak di balik ritual tersebut. Terungkap bahwa beberapa jam sebelum ritual kematian dilakukan, mereka sempat memesan makanan dari luar dengan mengikuti semua petunjuk yang diciptakan oleh Lalit. Salah satu catatan terakhir berbunyi bahwa Ma Sabko Roti Kilayegi, yang artinya ibu akan memberi makan roti kepada semua orang. Asumsi ini diperkuat karena keluarga tersebut memesan 20 roti chapati
dari toko terdekat dan membayar 200 rupiah dan kemudian makanan dikirim sekitar pukul 10.40 malam. Polisi juga telah menemukan tagihan pesanan roti chapati milik keluarga Bhatia di toko roti tersebut. Beberapa penduduk sempat mengklaim bahwa 11 pipa yang menjorok keluar dari dinding samping rumah keluarga Bhatia memiliki makna gaib yang digunakan sebagai saluran keluar untuk jiwa orang yang sudah meninggal. Namun hal itu langsung dibantah oleh kontraktor yang merenovasi rumah keluarga Bhatia. Ia mengatakan bahwa pipa-pipa itu adalah ide Lalit untuk ventilasi udara. Buruh hanya memasang pipa untuk ventilasi dan tidak memikirkan jumlahnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Silakan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru lainnya dari channel Asti Naila. Sampai jumpa lagi. Wassalam. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.